terbatas. Dua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai juga sumber daya yang tersedia. Tiga, terbatasnya faktor produksi merupakan suatu yang telah ada disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk produksi barang dan jasa seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kelangkaan relatif disebabkan oleh tiga faktor. Satu, ketidakmerataan distribusi sumber daya alam. Dua, keterbatasan manusia antara tujuan hidup. Karakteristik ekonomi Islam berasaskan pada kebutuhan istidzat rabbani, berorientasi pada akhlak. Istidzat akhlak berwawasan pada kemanusiaan, istidzat islami, dan ekonomi pertengahan. Istidzat wasati ada 4 yang dijabarkan tadi menjadi 10 faktor, yaitu 1. Harta kepunyaan Allah SWT, manusia sebagai khalifah. 2. Ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. 3. Terdapat keseimbangan antara spiritual dan materialitas. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Perjaminan kebebasan individu. 6. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian. 7. Adanya panduan konsumsi. 8. Adanya petunjuk investasi. 9. Adanya kewajiban zakat. 10. Adanya riba. Fondasi ekonomi Islam. Lahirnya bersama dengan munculnya Islam merupakan bagian ajaran Islam itu sendiri. Adanya 4 fondasi ekonomi Islam, yaitu 1. Merupakan fondasi utama manusia di muka bumi, termasuk aktivitas manusia di muka bumi. 2. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah, ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. 3. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. 4. Hukum buah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Lanjut, pilar ekonomi Islam. Ada 3 pilar ekonomi Islam berdasarkan pada uraian karakteristik sebagai dijelaskan, yaitu 1. Keadilan adalah memayungi segala aktivitas yang menerapkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan suatu sesuai fondasinya. 2. Keseimbangan tentang
kesejahteraan masyarakat secara umum. Lanjut lagi, nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Adapun nilai efek kepemilikan Allah SWT secara absolut, menghormati hak relatif kepentingan kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjadi keseimbangan antara hak relatif merupakan segala keadilan. Dua, berusaha dengan keadilan manusia didorongkan untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menjelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dalam bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Tiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorongkan adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijelaskan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. 4. Pertumbuhan yang seimbang, yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta, menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Bagi prinsip dalam ekonomi Islam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran, bertindak dan sebagainya. Ada 6 prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu yang merupakan implikasi dari nilai politis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. 1. Pengendalian harta individu harus dikendalikan agar terus mengendali secara produktif. 2. Distribusi pemaatan yang direduksi bertujuan untuk menjadi daya beli seluruh lapisan masyarakat dan memenuhi konsumsi kebutuhan berdasarkan. 3. Berdasar produksi dan berhasil ekonomi syariah berjunjung tinggi keadilan dan menekankan sebagai hal dan ekonomi risiko. Pelarangan atas riba akan meniadakan tumbuhan atas modal guru mengandung risiko. 4. Transaksi keuangan bertingkat skill dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari bangsa dan menghasilkan barang dan jasa. 5. Produksi sosial untuk kepentingan republik. 6. Bertransaksi antara kerjasama dan keadilan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang ekonomi Islam. Sekian, terima kasih.